Kepergian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan rombongan ke luar negeri ternyata tidak sekedar urusan diplomasi, tetapi juga sekaligus belanja sejumlah alutsista. Meski begitu, publik menilai belanja dengan dasar modernisasi alutsista tersebut justru mendapatkan respon beragam. Bagaimana juga isu ini disorot oleh media. Kita masih berbincang dengan Mas Revo dan Mas Elvan. Masih tersambung ya, Mas? Oke, Mas Revo, gini, kita tidak menafikan banyak pujian kemudian yang disampaikan setelah Pak Prabowo belanja alutsista, katanya memang jet tempur Rafale ini yang terbaik begitu ya, teknologinya dari Prancis begitu. Tapi kemudian ada juga yang boleh dikatakan juga mubazir gitu, apalagi di situasi saat sekarang ini. Anggarannya juga cukup fantastis. Publik bertanya, urgensinya apa sebenarnya? Silakan Mas Revo. Ya, Fer, kalau kita bicara alutsista ya, ini kan isu yang panjang gitu ya. Kita pernah menjadi negara yang sangat di kawasan Asia. Tapi itu udah lama gitu. Dari sisi alutsista ya, itu terjadi di tahun 60-an gitu ya. Nah, terus berikutnya kesini alutsista kita tidak terlalu menyumbangkan lah. Nah, kita pernah diskusi dengan pejabat dari TNI Angkatan Udara. Pada waktu itu kita menanyakan kalau misalkan Indonesia ini perang gitu ya, berapa lama kita bisa bertahan dari pertahanan udara. Pada waktu itu jawabannya ya cukup mengagetkan karena tidak cukup panjang kekuatan kita untuk menahan gempuran dari udara. Kekuatan tempur di darat mungkin akan berbeda gitu ya, karena perang gerilya dan sebagainya kita cukup unggul. Tapi untuk alutsista udara, pertahanan udara kita masih untuk negara kepulauan seluas Indonesia ini masih sangat perlu ditingkatkan. Kita skuadron kita masih terbatas gitu ya. Jadi ketika Kemenhan kemudian melakukan pembelian, itu memang upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara kita. Ini patut kita apresiasi, walaupun memang di saat pandemi ini tentu ada penilaian apakah budget kita atau dana kita punya. Tapi kalau melihat postur anggaran, semoga memang peruntukannya sudah ada. Walaupun mungkin ini skala prioritasnya dalam situasi seperti ini memang layak untuk dipertanyakan. Tapi pembelian dari jet-jet dari Perancis ini tentu ada juga yang pertanyaan-pertanyaan lanjutan, misalnya apakah jet-jet dari Perancis ini kompatibel dengan sistem yang ada sebelumnya? Apakah alih teknologinya bagaimana? Pernah kita catatan ketika kita membeli pesawat dari sebuah negara gitu, kemudian alih teknologinya tidak berlangsung sehingga pesawatnya ya tidak bisa berjalan dengan optimal, gitu. Tidak berumur panjang karena kesulitan suku cadang dan sebagainya gitu. Nah kan purna jual ini juga harus dipikirkan ya, Fer, bagaimana kemudian nanti suku cadangnya, pemeliharaan dan sebagainya gitu. Kemudian sistem dari pesawat Rafale ini tadi apakah kompatibel dengan sistem yang ada sebelumnya? Karena kita tahu, tapi sekarang kan kita punya beberapa pesawat ya, ada buatan Amerika, ada buatan Rusia, dan ada beberapa pesawat latih dan Korea dan sebagainya. Nah itu satu dengan yang lain apakah cocok? Dan itu juga menjadi pertanyaan dari orang-orang awam, mungkin dari kita juga. Nah tentu rencana pembelian 42 ini nanti 42 pesawat ya, penempatannya ada di mana, kemudian kemampuan lainnya. Kalau tidak salah ini kan butuh waktu 4 tahun ya untuk bisa datang secara keseluruhan gitu. Ke depan ini MOU sekarang sama 4 tahun. Memang kalau memang seriusin artinya selama 4 tahun ke depan ini tentu menjadi waktu yang seharusnya cukup ya untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Secara sistem dan bagaimana penyiapan purna ke depannya, alih teknologi dan sebagainya gitu. Nah, jangan sampai pesawat itu sudah dibeli kemudian jogrok gitu ya. Kemudian sistem yang satu dengan yang lain bagaimana penyatuannya itu tentu harus. Tapi saya
meyakini tentu TNI Angkatan Udara dan Kementerian Pertahanan sudah memberikan hal ini ya, seharusnya sudah memberikan hal ini. Oke. Karena beberapa kali juga sudah disampaikan ke lintas seperti ke parlemen dan sebagainya. Oke, artinya kemudian kita perlu memikirkan after sales-nya ini bagaimana begitu ya Mas Revo, termasuk ahli teknologinya. Saya ke Mas Elvan. Mas Elvan, benar udah butuh modernisasi alutsista di kita? Ya, begini Ferdi. Saya kira modernisasi alutsista ini sudah jadi program utamanya Prabowo ya, sejak beliau diangkat jadi Menhan ya. Langsung ngegaspol untuk alutsista. Ya, saya sepakat bahwa alutsista ini harus diremajakan karena banyak sekali persoalan ya kan, ada kapal selam tenggelam, ada kemudian ada banyak isu lah di alutsista, banyak pesawat jatuh yang tua-tua buat latihan, akhirnya banyak para patriot muda kita yang meninggal karena alutsista yang sudah tua. Itu sepakat. Isunya adalah kemudian apakah sekarang butuh, ya butuh jelas gitu loh. Kemudian akhirnya kita ngomong kepada urgensinya. Apa dulu yang butuh, seperti ada kebutuhannya, bagaimana penggunaannya seperti Mas Revo sampaikan. Ya kan ada baiknya kalau itu semua dibuka. Nah ini yang menarik ini Ferdi. Dalam rencana Prabowo untuk melakukan pembelian alutsista ini DPR-nya diam-diam saja nih. Ya tidak terlihat ada kritik. Kritik itu kan membangun sebetulnya. Apa yang salah dengan kritik? Mulai kritik misalnya mereka bisa mempertanyakan seperti tadi Mas Revo sampaikan, nanti mau ditaruh di mana, kenapa harus beli ini, harganya berapa, kemudian nanti bagaimana perawatannya, bagaimana alih teknologinya, itu kan perlu dikelirkan. Artinya kalau Kemenhan mungkin tidak sampaikan kepada publik, tapi DPR perlu disampaikan gitu. Jadi ada diskusi antara wakil rakyat dengan pemerintah terkait ini. Sehingga akhirnya tidak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi Ferdi disampaikan, ya kan? Yang Pak Prabowo dari mulai jadi Menhan langsung dia belanja maung yang dari lokal, ya kan? Kemudian ada kapal frigate dari Italia. Kemudian rencananya mau beli juga kapal pesawat terbang pengangkut A400M dari Airbus. Dan sekarang Rafale gitu kan. Artinya memang belanja terus Pak Prabowo ini. Tentu untuk penguatan sepakat. Cuman clear-nya itu seperti apa? Ini perlu dikelirkan. Artinya masyarakat kan yang ikut membiayai negara ya kan. Kan perlu tahu gitu. Ini mau dipakai untuk apa? Harganya berapa? Saya pernah dengar tukang di Komisi 1 DPR waktu itu bilang bahwa harga pesawat terbang itu nggak ada yang tahu. Ya kan, kalau kita beli baju misalnya kita tahu harganya, ya kan, bisa dibanding-bandingin. Ini kalau beli pesawat kan nggak ada yang tahu. Jadi supaya clear juga, apalagi kondisi lagi seperti ini, lebih baik, kondisi kan lagi tidak baik ekonomi kan. Lebih baik setiap pembelian itu dikelirkan gitu. Artinya betul-betul dibuka ke publik harganya berapa, nanti seperti apa penggunaannya dan lain-lain. Alih teknologinya jangan sampai kita cuma pakai doang, tapi kita nggak dapat ilmunya. Jadi selama-lamanya kita hanya bisa beli. Ini harus perlu dipertimbangkan. Dan saya sebetulnya berharap DPR lebih aktif di situ, Ferdi. Ya kita tunggu ya, mudah-mudahan karena isu ini ngangkat ya kan dari isu nasional, mudah-mudahan setelah ini DPR mulai bermunculan tuh. Karena jangan sampai DPR seragam untuk semua keputusan pemerintah tidak baik. Saya kira DPR harus menjalankan fungsi check and balance gitu. Saya kira itu penting. Jadi kita tunggu, Ferdi. Apakah pemerintah akan berani terbuka gitu terkait rencana besar ini karena anggarannya besar. Tentu terbukanya terbatas karena ini adalah sistem keamanan. Pasti ada yang dirahasiakan, tentu paham. Tapi terkait dengan penggunaan anggaran saya kira perlu transparan karena ini kan duit rakyat yang dipakai, begitu Ferdi. Oke, targetnya apa sih sebenarnya belanja sebanyak ini, memborong sebanyak ini? Tahap awal saja 6, masih ada sisa dari 42. Betul, memang banyak sekali Pak Prabowo dari awal, sekali lagi saya sampaikan, Kemenhan memang pengen banget, memang Pak Prabowo ini menilai bahwa alutsista kita itu ketinggalan zaman dan memang betul faktanya begitu. Artinya mau pembelian besar-besaran memang zamannya Pak Prabowo ini. Beberapa waktu lalu juga sempat ada isu kan, ramai sekali karena anggarannya cukup besar. Kemudian direalisasikan pelan-pelan gitu kan. Sebenarnya kalau pembelian itu clear gitu dan memang untuk penguatan alutsista itu nggak ada masalah. Sekali lagi tapi harus dilakukan secara terbuka. Ya karena di tempo hari dulu pernah ada isu juga soal alutsista. Ya yang menarik adalah ini rencana pembelian ini mulus-mulus saja gitu loh, nggak ada kritik-kritik atau saran atau gimana dari DPR. Karena kita pengen sebenarnya tahu karena kita sebagai media pun tertutup informasi secara detailnya. Kadang kita cuma dapat jumlah yang mau dibeli gitu kan, kita nggak tahu, belum tahu nih rencananya kayak gimana nanti, seperti apa. Jadi saya kira buka saja supaya masyarakat terbuka. Jadi beli alutsista kalau memang kondisi kita ketinggalan zaman nggak masalah. Tentu harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Apa iya semua harus dibeli sekarang? Apa mampu kondisi kita, negara kita? Jangan lupa, kita punya proyek ibu kota negara. Ya kan, masih banyak lagi. Artinya banyak hal yang sedang jadi pikiran Pak Jokowi. Tapi lagi-lagi Pak Jokowi juga terkait proyek alutsista ini juga setuju sekali gitu. Memang Jokowi Prabowo ini sedang berduet sekarang, Ferdi. Oke.
Baik, Mas Revo gini, tadi Mas Elvan sempat menyinggung bagaimana pengawasan begitu ya, karena memang ini penting, apakah kemudian nanti ada aturan hukum lanjutan yang harus dibuat begitu ya, karena ini kan perjanjian jangka panjang, jangan kemudian ini akan berdampak pada diplomasi hubungan bilateral antara kedua negara yang bertransaksi jual beli ini, apakah kemudian bisa dipastikan tidak putus di tengah jalan nih? Nah itu juga yang harus dipastikan kan, Fer. Jangan sampai kemudian yang tadi saya sampaikan alih teknologi dan jangan sampai ini berhenti di tengah jalan. Jadi artinya keberlanjutannya itu harus dilakukan juga. Tapi kalau misalkan ya kita ini terakhir membeli pesawat tempur ya sekelas Rafale ini kan mungkin sudah 15 tahun yang lalu ya, Fer. Sudah cukup lama. Terakhir kali kita membeli pesawat tempur ini kan pesawat tempur ya. Pesawat tempur ini ingat saya Sukhoi ya. Sukhoi pada waktu itu Amerika Serikat belum membuka penjualan alutsista ke Indonesia. Ya, kita melirik ke negara lain dan sekarang salah satu keuntungan ketika kita membeli pesawat dari Prancis ini juga Amerika Serikat kemudian setuju untuk menjual F-15 dia gitu ke Indonesia. Artinya memang nah ini mungkin satu hal yang harus dilihat dari tatanan politik luar negeri gitu ya. Ketika kita berdekatan dengan negara lain, maka negara yang satunya mungkin akan merasa wah daripada dia berdekatan dengan negara tersebut gitu, maka akan membuka dirinya untuk kita gitu. Dan dalam teks penjualan senjata, alutsista, faktor-faktor seperti itu juga menjadi hal yang diuntungkan. Kalau misalkan satu negara A menutup untuk kita, maka kita berdekatan dengan negara lain, negara B, sehingga negara A akan berpikir bahwa daripada dia hanya berdekatan dengan negara B, kan mereka akan juga untuk. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi salah satu yang pasti diperhitungkan juga. Nah, tentunya kalau misalkan sekarang kita sudah sepakat untuk membeli 42, yang tadi kita sampaikan bahwa alih teknologi harus kan, kemudian bagaimana menjaga keberlangsungannya, jangan sampai dari seperti pada waktu itu kita membeli pesawat Hawk misalnya dari Inggris, dan suku cadanya agak susah juga sih, pesawat tersebut tidak berumur panjang. Nah tentunya hal-hal semacam ini ya terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka harus ada lembaga yang menjadi penyeimbang yang tadi Mas Elvan sampaikan. Saya sepakat sekali. DPR tentu harus menjadi lembaga yang memperhatikan hal ini, mengawasi hal ini, jadi pengawasan itu berjalan baik dan tidak terjadi. Karena ini duit besar ya. Duit sangat-sangat besar gitu. Ya. Kalau bocor 1% aja apa itu? Dan maka itu pengawasan gitu. Supaya tidak hanya tidak sekedar dari sisi fungsi, tapi juga menjaga hal-hal kebocoran yang lain. Ya. Perlu undang-undang juga nggak, Mas? Ini kan proses pembelian pesawat dan sebagainya. Sebenarnya sudah ada aturan-aturannya ya, tinggal di yang selama ini ada ya. Partner dari Kementerian Pertahanan juga ada dari PR ya, sehingga fungsi yang sudah ada ya yang tinggal dijalankan sebenarnya ya, Fer ya. Oke. Yang baik, Fer. Oke, Mas Elvan, terakhir ke Mas Elvan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa klaimnya kan ini udah efisien nih, biaya yang dikeluarkan, anggaran yang dikeluarkan, postur anggarannya sudah pas, penyerapannya pun juga diklaim sudah bagus begitu. Ini kita ingin memastikan kembali publik juga merasa harus mengawasi ini bahwa anggaran yang sebesar ini tidak sia-sia saja begitu. Oke, kalau memang klaimnya anggaran yang sudah efisien, buka saja, itu kan supaya jangan cuma klaim gitu kan, buka saja. Sebetulnya masyarakat saya yakin juga pasti akan setuju kok kalau memang terbuka dan memang tujuannya jelas ya kan, apalagi untuk memperkuat alutsista, kebanggaan negara, untuk menjadi rajanya Asia lagi, Asia Tenggara lagi kan.
Kita kan dulu pernah jadi jagoan kan, sekarang kita mau kembali jadi jagoan, nggak apa-apa, anggarannya dibuka, kemampuan kita berapa, tahapannya seperti apa, ya kan yang masih bisa dibuka saja. Kan ini katanya industri pertahanan itu kan katanya ada yang memang tidak bisa dibuka, tapi kan tentu soal anggaran bisa lah dibuka. Ya buka saja, kemudian rapat-rapat di DPR itu saya agak ini menggelitik nih DPR ini kemana nih. Artinya saya juga berharap DPR itu di komisi terkait ya, mestinya bisa muncul gitu, ngasih tahu ke masyarakat, memberikan pembelajaran, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Jadi saya kira check and balance ini penting. Mas Revo tadi juga sampaikan, jangan sampai ada yang namanya kebocoran. Bocor itu mungkin ini ya, ada bocor halus, bocor besar, bocor kita tentu nggak bisa ditolerir. Tapi kalau sampai salah beli gitu loh. Ya kalau salah beli kemudian nggak berguna, harga sudah mahal segala macam, nggak tepat sasaran, dengan postur mapping geografis kita misalnya. Nah itu kan perlu juga dapat pertimbangan-pertimbangan dari DPR, kemudian dibuka saja forum-forum diskusi publik segala macam biar orang tahu. Saya kira itu penting, harus dibiasakan dari sekarang agar setiap mau pakai anggaran besar itu clear gitu loh. Jadi masyarakat harus tahu mau dipakai untuk apa. Saya kira tidak masalah kan negara itu terbuka dengan rakyatnya sendiri. Bukankah negara ini dibangun untuk kesejahteraan rakyat kan? Jadi buka saja buka. Kalau memang klaimnya efisien, tinggal dibuka aja, nggak ada isu dong harusnya, ya kan Fer? Oke, kita berharap begitu ya, publik juga berharap begitu. Kalau kemudian ini diklaim sudah alutsista yang prioritas begitu untuk seluruh matra, untuk melindungi dan pertahanan bangsa ini dari segala bentuk ancaman begitu ya. Baik, Mas Revo, Mas Elvan, terima kasih sudah berbagi perspektif malam ini. Kita kembali berjumpa minggu depan. Selamat malam dan salam sehat. Selamat malam. Malam ya. Unjuk rasa warga Parigi Mutong, Sulawesi Tengah menolak izin usaha pertambangan berakhir rusuh. Seorang warga meninggal akibat menderita luka tembak. CNN Indonesia Newscast segera kembali.